for months and months planning and preparing. I moved here dari Malaysia 2 years ago, and this is the first time that I've been able to connect with my friends from Nusantara, Malaysia, Indonesia. For the last 2 years I've been here on my own, so this was a very, very powerful and meaningful gathering, and I really appreciate the opportunity for us being here together. I'd like to invite us to put our right hands, angkat tangan kanan, letak atas hati, jantung, your heart. And just be silent and take a deep breath. With this breath, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Allah, we ask you to unite the people and the loved ones in this Mu'tamar to this theme of unity, strong together. Ya Allah, please hold in our hearts all the knowledge that we have gathered over the last few days over here. Keep the knowledge in our hearts and help it to manifest in our actions. Kerana we know that our deen is a deen of ilm and amal, knowledge and our actions. And Ya Allah, above all, help us to be agents of your love, agents of your love, agents of your rahmah, agents of your compassion, and help us to be Muslim that channel this to the community, to our own family members, and even to ourselves. And you reunite us all in this gathering, in a better gathering in Jannatul Firdaus A'la bi'ghayri hisab. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih, Deng. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini muktamar ke-20 buat saya. Alhamdulillah, selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di muktamar setiap tahun. Alhamdulillah. Dan muktamar ini memang merupakan program tahunan keluarga kami. Anak-anak alhamdulillah dari usia bayi. Bahkan biasanya kalau joke yang sering disampaikan hampir setiap tahun, ya, itu habis atau sepulang dari muktamar biasanya pasangan-pasangan baru itu akan muncul. Seperti itu. Jadi ada PhD pernah hamil di sini jadinya. Ya, jadi biasanya seperti itu. Maka biasanya kalau yang lahir itu 9 bulan dari bulan Desember, berarti itu hasil dari muktamar. Alhamdulillah. Saya 2 ternyata, karena satu lahir bulan September. Satu lahir bulan Oktober. Alhamdulillah. Tapi nggak usah diceritakan gitu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tidak akan berlama, insya Allah. Unity through community, stronger together. Mudah-mudahan dengan pertemuan beberapa hari kita bersama di sini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberkahi kita dan keluarga. Allah senantiasa menambahkan kebaikan yang banyak buat kita dan keluarga. Apa-apa yang sudah kita terima dari guru-guru kita, insya Allah bisa kita aplikasikan. Dan muktamar ini menjadi momen yang insya Allah selalu kita tunggu-tunggu. Benar tidak Bapak dan Ibu? Benar. Insya Allah. Dalam situasi pandemi seperti ini, 2 tahun kita tidak bertemu, bahkan tahun lalu kita mengadakan muktamar online. Itu merupakan pengalaman pertama muktamar kita secara online. Alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan secara in person, on site seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menyegerakan musibah ini, COVID-19 ini untuk segera berlalu, ya, sehingga kita pun bisa lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya sering kita juga mengatakan atau bahkan mungkin menyebutkan bahwa COVID-19 ini, ya, ternyata dari COVID-19 ini banyak juga berkahnya. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika
kita harus keluar, entah itu sekolah ataupun bekerja ataupun beraktivitas, tidak bisa kita lakukan, itu ternyata banyak yang bisa kita selesaikan di masa COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah ala kulli halin, senantiasa ada hikmah dari setiap kejadian dan peristiwa yang berlaku. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di Muktamar 2022. Jazakumullah khairan kepada IMSA ISG. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa, meskipun hari terakhir ya, biasanya kalau hari terakhir penuh air mata gitu, tapi insya Allah nanti malam kita akan bahagia insya Allah. Saya bahagia sekali ya hari ini bisa bertemu kembali setelah setahun yang lalu kita tidak bertemu ya. Satu, mungkin harapan saya ya untuk kedepannya tetaplah menjadi warna bagi diri sendiri, jangan pernah berubah, tapi perbedaan warna dari kita masing-masing biar seperti bunga yang ada di Jambangan ini tetap indah ya. IMSA tidak menginginkan semuanya jadi sama, meskipun kita kadang punya kayak di Yaumunisa tuh kita punya dress code, tapi tetap perbedaan itu adalah sebuah keindahan, dan keindahannya akan menjadi lebih indah jika dia menyatu dalam sebuah jambangan, sebuah vas seperti ini. Ya, masing-masing ya, dia menjadi lebih indah karena masing-masing menampilkan warnanya masing-masing. Jadi tetaplah menjadi warna kita masing-masing, tapi harus bisa membuat indah sekelilingnya insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya mohon aplaus untuk tim konsumsi, Masya Allah. Entah kenapa setiap muktamar yang saya rindukan adalah antri makanannya. Entah kenapa ya, itu yang membuat saya rindu. Ya meskipun berapa kali saya ke Gap, ini Ustazah ngapain di sini? Ya ketarik lagi gitu. Tapi itu yang membuat saya rindu ya. Terima kasih untuk Mbak Koni Darling, adakah beliau di sini? Oh ada di dapur. Oh Masya Allah. Ya boleh kepala kita ke dapur, kita berikan aplaus untuk yang di sana. Masya Allah. Ya, apapun yang terjadi untuk chef yang ada di dapur, apalagi sekarang Masya Allah katanya kita dilayani 3 orang chef, Masya Allah. Terima kasih ya telah membuat kami merasa bahagia di sini, karena kalau kita lapar kita nggak bahagia, Insya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih untuk panitia semua, untuk Presiden IMSA, untuk Amir Muktamar, untuk Amirah Muktamar semua. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki lagi kita bertemu di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin minta maaf sebanyak-banyaknya. Kebetulan selain saya speaker, saya juga bersama Mbak Wiwit, bersama Anas dan Zahra yang membelakangi program-program yang ada di Muktamar. Kami mencoba memberikan topik dan yang menarik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian juga untuk yang adult. Cuma kadang-kadang ternyata kami salah sasaran. Program yang kami ini selain berempat juga di bawah bimbingan dari Pak Arya Novianto dan departemen di IMSA, seperti outreach, kemudian entrepreneurship, dan ini jadi kita ingin mencoba memasukkan kebutuhan dari kita semuanya. Cuma ternyata kadang salah sasaran. Kami minta maaf juga kepada para speaker. Seperti kemarin acara Yaumunisa, kami sangka bahwa semua ibu-ibu akan ada di Yaumunisa, dan kami ingin memberi program untuk bapak-bapak, maka kami membuat program Happy Wife Happy Life. Ternyata saya dapat laporan bahwa ternyata ibu-ibu adanya di sana.
Jadi tapi kan yang penting ini ya yang hadir maksudnya untuk bapak-bapak, ternyata ibu-ibu kami ingin menjadi happy juga. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya, semoga muktamar ini memberi banyak manfaat untuk kita semua, dan doakan kami istiqomah agar kita bisa lagi melakukan muktamar tahun-tahun berikutnya, insyaallah. Ya, alhamdulillah ada beberapa lagi speaker yang agak agak pemalu, jadi nggak naik misalnya dari ibu-ibunya. Benar dibilang siapa Mbak Rita, Ustazah Rita, bahwa kalau kita lihat semua alumni muktamar ini anaknya itu lahir bulan September Oktober, ya. Mbak Rita ada 2 ya Mbak Rita ya? Saya 1 bulan September. Nah, jadi kalau ada yang suami istri mau tahu bagaimana trik-triknya supaya bisa keluar dulu dari acara muktamar balik lagi, tanyakan pada senior-senior yang ada di sini. Dan buat orang yang jomblo, I'm sorry. Ya. Yeah. Yeah, that's it. We have a workshop inshallah for how to trick the muktamar. Inshallah. Alright, berikutnya inshallah kita akan mulai dari speaker kita yang paling terujung. Biasanya kita mulai dari sebelah kanan, tapi karena di sini kita udah mulai sisternya dari sebelah sini, kita mulai juga sama inshallah. Kepada pemilik Illinois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bukan kapasitas sebagai speaker, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para speakers tahun ini yang sangat-sangat, saya pikir sangat-sangat excellent dan sesuai dengan tema, sesuai dengan keinginan peserta juga, sesuai dengan perkembangan IMSA dan Muktamar selama beberapa tahun ini. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak menikmati, mendapatkan manfaat dari berbagai speakers yang ada di depan ini, saya ingin memperkenalkan yang memilih dan juga kemudian menyusun program-programnya, yaitu terutama saya berterima kasih sekali kepada yang pertama kepada Pak Herman Mukhtar yang telah mengatur komunikasi dan akomodasi untuk semua peserta, untuk semua speakers ini, dan kemudian juga kepada Mbak Wiwit terutama dan Mbak Fanda yang telah menyusun program-program muktamar ini dengan sangat baik dan balance gitu. Jadi setiap, kalau dilihat di setiap waktu itu ada balance, ada acara untuk ibu-ibu, ada acara untuk bapak-bapak, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi semua orang itu bisa memilih mau datang kemana. Alhamdulillah kita semua merasakan manfaatnya dalam hal ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbahagia sekali tadi we are having fun in that room over there dengan Pak Konjen, dengan Ustadz Joban. Kita Ayah Clubs baru saja launch, so big applause for the bapak-bapak. Yeah, really, I mean, we are running out of time. Actually, I mean, berbeda sekali. Biasanya kalau yang cerewet itu kan ibu-ibu ya. Tadi bapak juga cerewet juga, nggak panjang ceritanya sampai nggak habis waktunya. Tapi insya Allah nanti setiap bulan kita akan adakan acara reguler untuk bagi bapak untuk saling berinteraksi, saling berbagi ide, pengalaman, sehingga insya Allah tadi juga ada 3 testimoni di acara kami itu. Ternyata bapak-bapaknya juga berbahagia karena anak-anaknya yang ikut di madrasah, di Youth IMSA itu ada perubahan-perubahan yang
yang unexpected gitu ya. Dipikir kita sudah desperate sebagai seorang ayah, tapi ternyata dengan dibawa ke sini anak-anaknya tuh berubah. Yang semula misalnya nggak pakai jilbab jadi mau pakai jilbab, yang tadinya sholatnya agak susah-susah, sekarang itu anaknya yang ngajak ayahnya sholat duluan. Jadi masya Allah tadi acara tadi itu benar-benar membuka mata anak sendiri yang sudah ikut muktamar sejak pertama kali. Missnya cuma sekali waktu di Chicago kemarin itu, dan cerita-cerita seperti ini insya Allah akan terus hidup dan terus bertambah. Jazakumullah khairan katsira kepada seluruh panitia yang sudah membuat sedemikian rupa sehingga kita semua bisa terwarnai dan menjadi lebih baik. Kalau untuk ayah, menjadi suami yang sayang kepada istrinya, menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya, dan menjadi responsible contributing citizen insyaallah. Gitu saja, kullu qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. First I'd like to thank, I think there's some in the audience also English speaking. So inshallah I like to thank all these committee, the Muktamar, mashallah, alhamdulillah. May Allah grant you barakah. Amin. And for all of us, I'd like to thank you all also to come. And this is something that Allah's blessing. We can come here and meet in person. And don't undermine the efforts. Inshallah, the efforts will be one of the fisabilillah. We come from home far away or close, and we spend money with our family. And inshallah, if we have the niyyah, the intention for the sake of Allah, we get all blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, and make dua for every one of us, inshallah, to protect all of us from pandemic and all the misfortune, inshallah. And I'm from the outreach, IMSA outreach. I'd like to invite all of you to be involved in IMSA da'wah, inshallah. So this is not individual effort. It's a collaborative effort. So we are all here. Allah put us here in America. We have responsibility. Our family, our relatives, our friends. So everybody, Allah's responsibility is upon us. Da'wah is not only for ulama or scholars, but everyone. So I'd like you to invite you all to be involved in IMSA. IMSA, there's an outreach. There's IMSA students, IMSA sister. There are Ayah Club. There are many. If you go to IMSA.us, you can see a lot of groups in IMSA. So try to contribute, inshallah, in Tansurullah Yansurkum. That's a promise from Allah. If you help Allah's deen, Allah will help you and establish your position. So that's the promise. So I'd like to invite you all, inshallah, to be involved in IMSA. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bisa mengibaratkan kegiatan muktamar ini sebagai starter mobil gitu ya. Jadi kita starts, we know that we are already in the car. Tapi IMSA itu bukan hanya muktamar. Muktamar itu bagian dari IMSA, bagian besar dari IMSA. Tapi IMSA itu juga memiliki kegiatan-kegiatan setelah muktamar. Gitu. Jadi setelah kita belajar absorb pengetahuan di muktamar ini, kami dari pengurus mengajak para peserta sekalian untuk turut serta di dalam kegiatan-kegiatan IMSA. Tadi Mas Rida telah memberikan beberapa pointers kegiatan-kegiatan IMSA itu. Ada kegiatan dakwah, kegiatan IMSA Sisters, tahsin dan sebagainya. Gitu. Jadi energi yang kita absorb di dalam muktamar ini jangan dibiarkan hilang, tapi kita terus jaga dengan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IMSA.
Itu keberadaan saya sendiri itu sebenarnya bagian dari IMSA itu kan dari kita untuk kita. Jadi kita mengundang pembicara-pembicara ini, Masya Allah ada pembicara kita undang dari Indonesia, ada asatidz kita dari Amerika juga, tapi kita juga bisa apa yang kita ingin share dari kita sendiri, dari IMSA kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu jadi pesan saya kepada saya pribadi, don't stop with this muktamar, but continue with IMSA, with all of this activity. Terakhir saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada panitia. Semoga amal ibadah yang sudah dilakukan, effortnya mendapatkan barakah dari Allah dan dicatat sebagai timbangan amal baik panitia sekalian dan juga para peserta yang hadir sebagai timbangan amal baik di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Yusuf Effendi, saya dari San Francisco. Tadi Bu Dede sudah mention tentang makanan. Saya akan memberikan apresiasi kepada Mbak Koni, silakan untuk berdiri. Beliau yang kalau kita makan bakso ya, kita makan makanan-makanan yang disediakan, beliaulah sebenarnya aktor utamanya. Jadi kalau ada yang gosong dan sebagainya silahkan komplain ke beliau. Berikutnya Mbak Yola, ya, beliau juga membantu. Silakan berdiri Mbak Yola. Terus. Dan sebenarnya banyak sekali teman-teman kita dari San Francisco yang membantu terlaksananya muktamar ini. Untuk teman-teman dari San Francisco, silakan berdiri. Berdiri, San Francisco, silakan berdiri. Dari bapak-bapak juga, ya. Ada Mbak Ari di depan, ada Mbak Arin, ya. Ada Pak Tosa. Jadi kalau yang makan bakso, pastikan berterima kasih kepada Pak Tosa karena mobil dia digunakan untuk membawa bakso 1,5 ton. Alhamdulillah, dan saya yakin dari LA juga banyak sekali, ya. Saya sebagai pembicara sebenarnya kecil sekali ya. Dan bahkan saya banyak dibantu oleh teman-teman di sini. Setiap saya selesai muktamar, ada satu hal yang saya rasakan bahwa kesuksesan, keberhasilan yang saya dapatkan itu banyak sekali orang yang membantu. Bahkan dari Abah Arif, mana Abah Arif? Nah ini kameraman kita, beliau juga aktif membantu kita mengedit video dan seterusnya. Artinya ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang yang baik ini, pastikan kita apresiasi kepada mereka, ya, bahwa hal-hal yang mereka telah berikan kepada kita itu adalah menjadi bagian hidup kita. Dan ketika ada kekurangan-kekurangan dari mereka, kita mencoba untuk memaafkannya. Semakin kita bertemu dengan orang banyak, semakin kita perlu waspada. Jangan-jangan orang ini yang dahulu membantu saya menjadi sukses, menjadi berhasil semacam ini. Dan saya juga mengapresiasi kepada Mbak Fanda ya, dan terutama istri saya sendiri juga. Saya tahu betul bagaimana susahnya menyusun acara. Kadang saya juga heran, ini orang nggak dibayar kok ya semangat banget gitu loh. Dari mana ini ruhnya gitu. Dan insya Allah bapak-bapak ibu sekalian, yang tadi ada Ayah Club ya, ini produk baru dari IMSA, Ayah Club, Masya Allah. Kalau yang punya suami kadang agak sulit diatur, silahkan konsultasi ke Pak Rudi. Insya Allah nanti lempeng-lempeng insya Allah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa bertemu di Muktamar 2022 di East Coast mungkin ya. Nanti akan diberitahu oleh Pak Presiden atau Pak Amir insya Allah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Please forgive me, I was not aware that I was going to be called up, so I'm wearing a hoodie and some pants. I'm not wearing no kufi and good things, alhamdulillah. Please forgive me.
Man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, who does not thank the people, they are not unthankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Part of being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala is being thankful to the people. So mashallah, another round of applause to those who are volunteering this Muqtamar, please. I myself know how it is to be volunteering for such a big program. And volunteers, they are the most sacrificing people, yet they get the most comments. So whenever you see a volunteer, give them your thanks, give them your appreciation, and make dua for them, really. Because without volunteers, this program would not have been here. The second thing is, the theme today for this Muqtamar is community together, stronger together. But we have to understand that community and faith is not just in one Muqtamar or one weekend or 5 days or 6 days. Community and faith is built every day. So the same relationships that you have built this Muqtamar with the people, you continue to foster those relationships outside of Muqtamar. Call your friends, ask them how their iman is, and the good habits that you built in this Muqtamar, continue to do them outside of Muqtamar as well. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who enter Jannatul Firdaus al-A'la with the best of company. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumur-umur saya baru pertama kali ngisi acara dapat hadiah, bungkusannya keluar-luar. Biasanya isinya keluar-luar. Tapi saya yakin isinya pasti luar biasa nih. Orang bungkusannya keluar-luar ya dikasih. Oh, dia air putih gitu sih. Baik. Pertama, nama saya Sahroni bukan Sahrini. Mudah-mudahan selesai dari muktamar ini ada yang berubah. Karena pernah saya sampaikan di awal pertemuan kita, inti daripada kegiatan dakwah Islam adalah perubahan. Mudah-mudahan sepulang dari bukan hanya jumlah anak yang berubah ya, tapi juga perubahan dalam ibadah kita. Kalau kemarin-kemarin mungkin sholatnya ditunda-tunda, sholat zuhur hampir asar hampir maghrib, besok nih belum azan udah sembahyang. Berubah. Mungkin kemarin ya ibadah kita masih banyak yang kurang baik, pulang muktamar jadi berubah. Dari yang kecil-kecil, wudu, ya nggak tuh? Kadang-kadang tuh ibu-ibu wudu suka takut bedaknya luntur kan, wudu gini wudu nih. Ya sah ya kalau wudu. Kan Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah bagaimana kau mengenali umatmu hari kiamat? Kata Nabi, umatku dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Betul nggak tuh? Umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas air. Maka kata Nabi, kalau bisa lebihin. Yang wajib sampai sini, maka lebihin. Ya nggak tuh? Ntar kalau hari kiamat makin panjang wudhu, makin bercahaya. Nabi kenal kita. Nabi lihat siapa tuh terang banget, umatku. Nabi lihat siapa silok siapa tuh? Ternyata jamaah imsah. Sebab dan MISG. Sebab kalau wudhu nyemplung ke kolam. Nabi bercahaya gitu ya. Mudah-mudahan pulang muktamar ibadahnya nambah ya. Rajin puasa Senin Kemis. Orang tua kita zaman dulu rajin Senin Kemis sampai jadi istilah. Setiap orang yang lemes dibilangnya tampangnya Senin Kemis. Iya. Orang puasa lemes nggak? Setiap yang lemes, wah tuh anak muda dompetnya Senin Kemis. Napasnya. Nah, jadi insya Allah pulang muktamar ada yang berubah gitu. Yang kedua, saya minta maaf mungkin selama mengisi banyak bergurau, bercanda ya. Saya suka bilang gini nih, ini ceramah air putih doang nih. Mohon maaf panitia ya. Terima kasih kepada Mbak Wiwit yang menyediakan kopi hari ini dan juga susu ya. Iya.
Sebab ini kan acara internasional. Udah. Oh saya putih doang. Tapi saya nggak ada masalah kalau tahun depan diundang lagi air putih, saya nggak apa-apa. Saya siap. Jangan gara-gara putih saya nggak diundang lagi gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Maaf saya banyak bercanda. Mudah-mudahan jadi silaturahim di antara kita. Yang terakhir, jangan lupa follow Instagram saya. Sebab follower belum naik-naik, follower bisa jawabin, maaf ya. Dengan @sahroni_mardani. Minimal jadi 11.000 lah, belum ada. Demikian, terima kasih Mbak Ustaz jawaban guru kita dan semua para asatizah. Terima kasih, semoga jadi silaturahim di antara kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah. Bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua yang disayang Allah, dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Ya, ini adalah apresiasi kita semua. Saya benar-benar banyak mengambil pelajaran pada muktamar ini. Ya, jadi saya teringat ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada seorang profesor. Ya, profesor begitu. What's the difference between complete and finish? Begitu. Ya. Jadi karena dia bingung nih antara complete dengan finish itu apa bedanya? Kan sama-sama komplit ya. Udah sama-sama komplit udah biasa kan titik ya. Finish udah titik. Profesor ini pintar ya. Jadi saya ingin mengambil jawaban dari muktamar ini. Ketika kita mau muktamar, anak-anak kita itu excited. Wah, kita mau pergi ke LA. Ketika kita mau muktamar, ada teman-teman kita yang sudah mempersiapkan. Sampai dari Maryland sampai kemari naik mobil, luar biasa. Berapa hari perjalanan itu? Aplaus buat Maryland mana nih? Ada yang naik sepeda juga. Luar biasa. Ustaz Fahmi ada yang naik sepeda juga, jangan dilupain. Kenapa? Ada yang naik sepeda juga. Belum mau diomongin. Kebocoran. Iya, ketika ada mau muktamar, ada yang udah siap kencengin baut sepeda. Wah, ternyata Bang Irwan Tantu bersepedaan berduaan. Saya aja sampai ngiri. Kita juga sering bersepedaan ya sama Bang Irwan Tantu ya. Tapi luar biasa, nikmat begitu kan. Dan ketika kita di muktamar, Masya Allah, yang hadir ada Pak Konjen kita nih. Masya Allah. Dari tepuk tangan, Mas. Alhamdulillah. Ada juga dari Pak Dubes. Masya Allah, datang meramaikan muktamar kita. Ada juga yang datang dari pejabat-pejabat lain, ulama-ulama sekitar, ya, dahsyat. Dan juga ada yang datang dari anak kecil sampai yang sepuh, itu ada kelasnya. Sampai ayah klub ada kelasnya juga, ya kan? Tahun ini bahkan sampai masjid pun kita berkolaborasi. Kemarin sudah kita launching, ya, 8 masjid, alhamdulillah. Stronger together. Apalagi? Daycare-nya ada. Makanannya warna-warni. Masya Allah, mantap ya. Baksonya setengah ton ya. Setengah ton, Masya Allah, luar biasa. Dibawakan langsung dari San Francisco. Wah, itu kalau udah cap-cap San Francisco itu biasanya udah di-upload duluan di Facebook. Karena Facebook milik San Francisco, dia macam-macam. Nah, itulah kata sang profesor itu, itulah yang disebut komplit. Artinya muktamar kita komplit, semuanya ada. Oke? Tapi kata profesor, jangan kamu finish di hari ini. Kita harus bergerak terus. Ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan. Tadi kata Ustaz Syahroni, kalau yang tadi wudunya masih
setengah tiang, sekarang udah panjangin deh. Nah, begitu. Ya, tadi yang udunya masih Ustaz Sarwi ngajarin. Jadi jangan finish ya di tempat ini, tapi kita bergerak terus, kita sempurnakan terus. Itulah bedanya komplit dengan finish. Kalau kita berarti pulang terus kemudian sama saja dengan hari kemarin, berarti kita lebih mengambil finish. No, jangan pernah finish, tapi kita harus komplit. Komplitkan semua yang ada dalam diri kita, dunia kita, insya Allah kita akan dikomplitkan oleh Allah di akhirat. Aku lu qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ini benar-benar pertama kali saya melihat suatu konferensi yang luar biasa, dan saya selama 23 tahun di Kemlu sudah menghadiri KTT, OKI, PBB, dan menurut saya ini benar-benar konferensi yang sangat berkesan, dan saya bersyukur sekali bisa diundang teman-teman dari Dallas. So shout out to Dallas folks there. Tadi ada yang ke SF, tapi saya mencatat juga ada dari Houston juga ada, dan juga dari Albuquerque, New Mexico, dan saya bangga sekali kita semua di sini. Tapi more importantly, kita sebagai masyarakat Indonesia di Amerika, Pak, ini suatu gerakan yang luar biasa, gerakan untuk hijrah kepada Allah meskipun kita sebagai minoritas. Saya juga diinfokan Pak Dubes tadi malam sama Pak Konjen betapa bangganya kita semua dari perwakilan 1.300 yang hadir pada muktamar kali ini, yang tadinya 1.000 dari 1.200. Bahkan teman-teman Florida yang pengen hadir pun juga kebagian, dan mereka sudah menawarkan kalau mau muktamar di Florida tolong dukungnya Pak Konjen, siap. Mau muktamar di New Orleans, siap. Mau muktamar di bagian selatan, mau itu di San Antonio atau mau di Nashville, insya Allah KJRI Houston siap mendukung. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan dari diskusi selama dalam Ayah Club, sedikit berbeda mungkin kita berasa ya dari sini banyak belajar dan berharap tidak hilang pengalaman yang indah ini. Tapi mungkin tidak hanya sebagai umara, tapi juga sebagai sesama Muslim, and as your younger brother dari saya si Fadli sudah keluar, bisa ya di Amerika itu anak-anak Indonesia itu bisa jadi hafiz. Subhanallah. Saya sudah di Australia, New Zealand, saya sudah di berbagai negara, dan nggak mudah nyari anak-anak muda Indonesia jadi hafiz, Pak. So you should be very happy, karena not only are you Indonesians, you live in America, and you're Muslims. Allah gave a special attention just for you. Dimudahkan untuk anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Itu yang saya kagum Pak Rudi ya. Ayah Club itu bukan hanya untuk kita mendidik anak kita, tapi untuk mengingatkan kita sebagai ayah, nggak hanya kita harus melayani istri sebagai wakom ya, karena istri kan benar-benar titipan Allah buat kita, dan kita harus jaga sebaik-baiknya. Apapun tuntutan istri, insya Allah kita penuhi. Tapi karena mereka istri, saya selalu bilang, istri adalah perisai api neraka. Jadi gimana pun juga, no matter how good we are sebagai ayah, sebagai suami, you are protector. Dan saya perhatikan di sini banyak sekali ibu-ibu dibanding laki-laki, Pak ya. Alhamdulillah, kalau banyakkan laki-laki di sini, takutnya ibu-ibu lagi di Hollywood Boulevard gitu ya. Jadi di sini Allah membuat hati kita dekat. Dan saya berharap yang kedua tentunya, it's not a one thing, it's not a 1 year thing or a decade thing. Kita hidup ini hanya sebentar ternyata. Kita nanti di Yaumul Ba'ats kita akan ngantri untuk dihisab itu 50.000 tahun. Sementara kita hidup di sini rata-rata 60 tahun. Jadi alhamdulillah yang sudah 20 tahun ikut muktamar seperti ini. Saya unfortunately baru pertama kali pada 2004 saya di New York. Jadi saya andaikan ikut tahun itu, saya mungkin sudah punya tambah 2 lagi anak insya Allah. Tapi ada satu, tapi yang saya berharap saya punya anak gadis 22 tahun sama anak laki 20 tahun. Kalau misalnya kesempatan, yang pasti tahun depan saya akan hadir sekeluarga insya Allah. Dan kita pendorong ukhuwah. Tapi yang paling utama, saya berharap dalam ukhuwah ini, you are an example to all Indonesian Muslims in the world. Remember that. They all look to you. Kok bisa Pak ya? Dulu 3.000, sekarang 1.300, apalagi sekarang masa COVID. We're all nervous, tapi Allah will protect us. Allah has brought us here together for a reason. And inshallah, not only next year or the year after that, we should always think,
our next generation, mereka siap apa enggak. Dan salah satu pesan dalam ayat Kaf ya Pak Rudi ya, intinya I'm not here for his career, I'm not here for their life. I'm hoping that our children will be there for us in Yaumul Ba'ats, and inshallah we'll meet again in Jannah. And that should be our purpose. Dan itu apa, muktamar ini mengingatkan kita, this is just a trip. Insya Allah kita dengan bersatu itu nggak akan tergelincir oleh syaitan yang nggak akan berhenti menggoda kita. Apalagi di Amerika Pak, kalau alasannya banyak ya pasti banyak, tapi di Indonesia juga banyak yang tergelincir. So you are here as a minority, you are still remembering Allah. And kalau benar Ibu, if every member of IMSA ini ada yang hafiz, I will pray insya Allah Allah will make it easy for all of us. Again, sebagai penutup, Kajari Houston siap mendukung. If you want to do the East Coast, baik itu di Florida kita mendukung, mau di South, mau di baik itu di Texas, mau itu di New York, Louisiana, or even Tennessee, please let's work together karena at the end of the day ini investasi buat kita semua. Insya Allah kalau kita bisa mendukung mereka yang hafiz ya Pak ya, insya Allah kita ada tabungan yang luar biasa. Dan saya yakin Ustaz Joban akan setuju dengan itu. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum kita ke Ustaz kita, Bapak kita, kakak kita, Ustaz Joban, testimonial dari saya ya tentang IMSA ini. Anak saya alhamdulillah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu bertemu dengan calonnya di matrimonial di IMSA. Alhamdulillah. Dan mereka akhirnya disatukan dengan ta'aruf ya, dengan bantuan Ustaz Fahmi dan keluarga Ibu Dede. Mereka alhamdulillah bisa nikah dengan baik. Mudah-mudahan doanya supaya bisa cepat dapat cucu ya. Nah, amin amin. Tapi ada apa namanya, Mas Amang dari Renver, dari Reston bilang jangan Wan, jangan cepat-cepat minta cucu katanya. Kenapa? Dan ntar kamu tidurnya sama nenek. Nah, coba iya ya, betul juga kan. Nah, tapi begitu aneh, saya pergi jenguk DCM-nya UN di mana di New York, itu Muhammad Koba, ya, ambasador Muhammad Koba, Wan jangan worry, ikut saya, istri saya suruh kuliah, jadi saya tidurnya sama mahasiswi. Jadi insyaallah untuk saya, bahwa ini saya kemarin berbicara sedikit tentang pengalaman saya di entrepreneurship, bagaimana membuat suatu perusahaan. Tujuan daripada IMSA Entrepreneurship adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah pemilik perusahaan di komunitas kita. Karena secara statistik dimanapun berada, semakin banyak orang yang memiliki perusahaan itu, semakin banyak donation yang masuk ke organisasi-organisasi non-profit. Kalau kita kerja 8 to 5 all the time, itu cuma seberapa aja yang kita bisa kasih ke suatu organisasi, karena kita tahu bulan depan gaji saya sekian, ya. Tapi jadi bisnis ada dua, ya, ada yang nggak baiknya, ada yang baiknya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang pertanyaan bisa nanti kita aktifkan lagi IMSA Entrepreneurship, yaitu membina atau memberikan saran dan bantuan kepada teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang ingin membuat perusahaan insya Allah di Amerika ini insya Allah. Jazakumullah khairan untuk semua panitia dan teman-teman. Dan berikutnya terakhir adalah saya persilahkan Syekh Muhammad Joban untuk memberikan penutup dan doanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Jangan suka memandang IMSA, nanti bisa jatuh cinta. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Orang datang ke IMSA itu macam-macam niatnya. Baik. Ada sebagian niatnya, alhamdulillah ada Ustazah Oki gitu ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya Ustazah Oki. Ya. Kemudian juga tadi dalam acara Ayah Club saya sangat hampir nangis juga. Rupanya banyak sekali ayah-ayah yang express what happened to them. Some of them said my
My daughter, didn't want to wear hijab. But after she attend the program inside, mashallah, some of them difficult to ask them to pray. And many of them, three I think, the family, three of them, they marry because they meet in the inside. It's one of the barakah. And what you did is not small. Because this kind of program, you put in the mind of our children that Islam, there's fun in Islam. Jadi kita mesti menciptakan kepada anak, you can have fun as a Muslim. Right? Kena ada dua youth itu. Some youth, he felt Islam is a burden. Right? Kadang-kadang anak-anak kalau kami pergi ke Sunday school, say, why you come to school? Say, my dad, my mom. It's not happy. Right? So we have to make our children love this deen. Nouman Ali Khan told the story. He said that there's a boy, he was homeschooling, and then after finish, I think 10th grade, Dad, I want to go to public school. I said, what? What's going to happen with your memorizing, with your having? Dad, Allah give me a gift. I want to share with the others. Are you sure? He said, yeah. When he graduated, 14 Americans became Muslim. Because he felt Islam is a gift, he wanted to share with the others. So this kind of program, inshallah, can produce our children who feel that Islam what? As a gift. I'm happy to share with the others. Right? The second one, Ashabul Kahfi, right? Ashabul Kahfi, before they sleep, what did they do? They said, Inna Ashabul Kahfi wal Rakim. And the people of the cave and Rakim. Why Allah put the word Rakim deliberately? Rakim, kalau orang menulis dalam kertas namanya maktub, katabah maktub. Tapi kalau orang menulis, if somebody writes something on the rock or the wood, they call Rakim. Apa tujuannya orang nulis sesuatu dalam rock misalnya? What's the purpose? Apa tujuannya? Supaya lama kan? So, Ashabul Kahfi, he said, look, nobody knows about our story. Right? So we have to do something. So people after us, he know about us. So all of us have to be like Ashabul Kahfi. What people are going to talk about us after we die? What our legacy we leave behind. Right? The last one before I close, always when we have program, there are three type of people. Do you know Bahlul? Tahu Bahlul ya? Bahlul jualan tengkorak, ada 3 tengkorak. 3 skulls. One is free. Second one is very cheap. The third one is very expensive, ya, mahal. Because Bahlul said, nobody care. Ada orang yang penasaran, Bahlul, ini kok tengkorak sama, kok kenapa harganya beda? Kamu ingin tahu kalian? Coba ambil tusuk sate, dimasukkan ke tengkorak yang pertama, gak masuk. See, it's free. Yang kedua dimasukkan di telinga kanan, keluar telinga yang kiri. Ya, see, is cheap. Yang terakhir dimasukkan ke telinga yang kanan, kemudian stuck. Right? So kita juga begitu. Ada orang tiap muktamar tapi nggak masuk. Nggak ada perubahan. Ada yang kedua lebih baik, dengerin, gitu kan? Tapi keluar lagi. So which one are you? The third one, insyaAllah. Kita dengarkan dari ustaz-ustazah tadi, yang kita renungkan, kita amalkan, insyaAllah. Cuma saya tutup dengan doa. Tiap tahun saya pergi haji. Jadi ada jemaah haji, rupanya dia pusing ingin minum teh yang panas
panas sekali. I need coffee, hot coffee. But he didn't know what hot in Arabic. Gini aja. What? Orang Arab kan, roh, suruh pergi kan. Tapi orang Indonesia itu familiar dengan the word of Quran. He said, give me coffee jahannam. Jahannam. Oke, jahannam. Subhanallah. Baik, mari kita berdiri insyaAllah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah birahmatika ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin habibillah. Before we close, also we'd like to thank to the President, Panitia FAPEMRI, Pak Yusuf, Pak Wiwit, and all the one who made this Mu'tamar successful. Also don't forget the crew behind us, inshallah. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu al-jada ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzaban nar. Allahumma hina al-islam wa sunnah wa tawaffana 'alal iman wa tawbah. Allahumma barik lana fi awladina wa waffiqhum ila ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma ij'alhum minas salihin as-sadiqin al-qanitin al-hafidhina li kitabillah wa ittiba'i sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin insyaallah. Insyaallah kita tutup acaranya, tapi pengumuman kita banyak sekali lost and found di situ. Tolong dicek kalau ada yang lost something. If you don't lose something, don't go over there and look at it, because some of them is really good stuff. Okay, insyaallah ya. Jazakallah khair. I'll see you after Maghrib insyaallah. The Maghrib at 5:15, 5:15 insyaallah. Maghrib 5:15 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili audiens. Saya ingin minta maaf, sebenarnya nggak fair. Ustadznya bilang terima kasih, audiensnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Rasa-rasanya nggak fair kalau para ustadznya berterima kasih kepada audiens dan minta maaf, tapi audiensnya nggak minta maaf sama ustadznya. Mohon maaf, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah, mungkin kami dari jamaah melakukan kesalahan, kehilafan dalam bertanya, dalam bertutur kata.
Mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terakhir insyaallah ada Mas Didi itu ini di semua kita makanan aja, tapi Mas Didi yang arrange a lot of this sound system dan radio IMSA insyaallah. Jazakallah khairan, jazakallah khairan buat Mas Didi. Muktamar juga IMSA yang belum sempat di mention sama belum sekali. tahu di insyaallah. mana, nanti diumumkan. Texas.